harus hati-hati dan waspada dan berpotensi kena fitnah adalah zodiak Leo. Iya, ini Leo ya. The Strength artinya Leo. Zodiak yang bersimbol lagi Anda jumpa dengan saya Lala Tifa Tarot Reader. Oke, sekarang saya juga ada di order reading lagi. Hari ini saya ingin membacakan tematik tentang berjudul 4 zodiak yang harus hati-hati dan waspada terhadap masalah berikut ini yang berpotensi juga menjadi fitnah di bulan Juli tahun 2021. Jadi temanya itu ya, 4 zodiak yang harus hati-hati dan waspada terhadap masalah-masalah berikut ini yang berpotensi menjadi fitnah buat Anda di bulan Juli 2021. Jangan lupa sebelum saya baca, subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Oke guys, sekarang masih di outdoor reading. Saya masih dekat Bogor ini untuk membacakan kartu tematik tersebut. Dan jangan lupa sebelum saya baca, subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Jangan lupa bawa raincoat, hand sanitizer dan masker kemanapun Anda berada. Oke, sekarang kita lanjut aja. 4 zodiak mana sajakah yang berpotensi harus hati-hati dan waspada terhadap masalah berikut ini? Bentar ya, saya kocok dulu. Saya ambil secara acak. Zodiak pertama yang berpotensi harus hati-hati dan waspada dan berpotensi kena fitnah adalah zodiak Leo. Iya, ini Leo ya. The Strength artinya Leo. Zodiak yang bersimbol atau bersinyal tentang Leo. Kenapa sih Leo yang kena? Ada masalah apa sih Leo gitu? Tadi kartu pertama Six of Swords, yang kedua adalah King of Swords. Oke, ya. Yang pertama Six of Swords, yang kedua Queen of Swords, bukan King of Swords. Sorry ya guys. Jadi saya ralat. Ya, yang Six of Swords, Anda sebenarnya memang sudah mau berubah ya. Kalau saya lihat dari situasi Anda, kasus Anda ini, Anda sebenarnya ingin berubah. Anda sudah mulai merubah diri, mulai hijrah, mulai bangkit lagi dari terpaan masalah yang berat mungkin di bulan-bulan kemarin. Anda pengen berubah, Anda pengen kehidupan yang lebih baik buat dirimu, mungkin yang sudah berumah tangga juga buat anak-anak, ya. Jadi ada masalah yang sebenarnya sudah selesai, tetapi masih dibawa-bawa lah, kasarnya seperti itu. Masih banyak beban yang harus kamu tanggung. Kamu sendirian nih di sini, ibaratnya menanggung semua beban. Ya, kamu menerima ini semua tekanan-tekanan, tetapi kamu berhasil melewati itu semua. Di sini ada Queen Sword, dengan ketegasan dan keberanian kamu mampu ya, mampu menjadi orang yang terlahir kembali, memiliki arah tujuan hidupnya yang jelas, punya ketegasan, keberanian, kemampuan, atau punya keahlian yang kamu gunakan untuk ke masa depan kamu. Tetapi ingat, tampaknya meskipun kamu sudah hijrah, potensial masalah ini masih dibawa-bawa karena ada 6 pedang ya. 6 pedang ini yang masih dibawa-bawa oleh kamu ya. Pertama, mungkin kamu memiliki banyak tekanan hidup yang belum selesai dengan orang-orang masa lalu hingga sampai sekarang. Kedua, mungkin ada masalah intern keluarga atau dengan kerabat yang terdekat atau dengan sobat atau teman yang masih dibawa-bawa. Ketiga, masalah mungkin hutang piutang atau masalah biaya-biaya lainnya, cicilan. Keempat, masalah urusan yang lain-lain, misalnya ya kesehatan kamu ya, termasuk penurunan kesehatan kamu. Potensial masalah ini masih kamu bawa-bawa di bulan Juli, dan dari Mei Juni sampai ke Juli. Walaupun kamu sudah sukses berhasil melewati, tapi masih terbawa itu semua ya. Hati-hati makanya di bulan Juli, dan tetap waspada, eling lan waspodo, karena potensial untuk ada masalah mencuat lagi itu ada ya.
Dan di sini kamu memang perlu keberanian untuk melewati semua tantangan dan masalah tersebut di bulan Juli. Akan ada orang juga yang tidak suka sama kamu ya, ketus gitu ya. Mungkin entah itu di lingkungan kerjaan kamu. Ya, bagi yang sudah mulai bekerja di bulan Juli ya, mungkin sudah berubah kan hijrah ya. Siapa tahu dia udah bekerja, kamunya udah bekerja, energinya seperti itu. Atau kamu berpindah tempat, ada tetap aja tetangga atau rekan kerja yang nggak suka dengan usaha kamu, pekerjaan kamu, dagangan kamu dan sebagainya. Harus hati-hati ya dengan omongan kanan kiri, dengan kritikan pedas, dengan orang-orang julid seperti itu. Ada potensial ke sana dari orang terdekat yang masih tidak suka dengan kamu. Kamu harus sabar, harus kuat, harus tegar menghadapi hidup. Kamu punya kok talenta lebih. Jangan pernah takut, seperti layaknya perahu yang melewati lautan. Teruskan saja mimpi kamu, teruskan saja cita-cita kamu sampai tujuan hidup kamu tercapai. Intinya masih ada orang yang mendayuh kok. Kamu disupport oleh sang semesta, kasarnya seperti itu, atau orang yang benar-benar tulus menyayangi kamu disupport oleh mereka. Jadi jangan pernah takut merasa hidup sendirian menghadapi masalah. 6 tongkat emang masih berpotensi, masih dibawa-bawa masalahnya sampai sekarang, tetapi kamu tidak usah terbawa-bawa emosi dengan orang-orang yang bikin emosi negatif sama kamu. Jangan terpancing, jangan ke-trigger oleh masalah. Jadi lebih baik diam dan teruskan cita-citamu sampai kamu berhasil. Biarkanlah, kalau kamu berhasil kan semua orang juga pasti akan mengangkat topi. Kita lagi berusaha dan berbuat, siapa sih yang mau deket sama kita, kan begitu ya. Intinya seperti itulah. Jadi jangan pernah menyerah dengan orang-orang terdekat yang masih tidak suka dengan kamu. Lanjut, zodiak mana lagi yang berpotensi mengalami masalah-masalah dan harus waspada serta hati-hati? Ini dia. Iya. Zodiak mana lagi kah? Ada yang sudah paham ini bintang ini apa? Zodiaknya Aquarius. Ya, zodiak berikutnya berpotensi harus waspada dan hati-hati dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, masalah-masalah dan berpotensi fitnah. Aquarius zodiaknya. Kenapa Aquarius? Mari kita lihat ya masalahnya apa. Sebentar. Kenapa Aquarius? Kartu yang pertama adalah kebalik, Four of Wands. Ya, Four of Wands. The Fool. Artinya the Fool. Paham ya? Ada Four of Wands and the Fool. Ya, pada intinya sih semua orang punya kebebasan pribadi mengekspresikan diri, mengekspresikan ide dan cita-cita mereka. Semua orang ingin berekspresi bebas ya, menjadi diri sendiri, menjadi orang yang ibaratnya terlahir lagi lah seperti itu. Dia punya konsep hidup yang berbeda mungkin dari yang lain. Dia ingin terlahir lagi dengan semangat baru, pengen menjadi orang yang berbeda. Setiap orang pasti punya cita-cita dan impian yang berbeda-beda. Begitu juga Aquarius ya. Tetapi harus hati-hati, bagaimanapun juga akan ada orang yang senang melihat kamu susah dan susah melihat kamu senang. Itu Aquarius. Kenapa? Ada kartu the Fool, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kamu tuh juga boleh-boleh saja ya, mau jadi apapun kamu mau inginkan. Tapi ingat, hati-hati, kamu akan terjun bebas ke jurang kalau kamu tidak pakai awareness, kesadaran dalam diri kamu sendiri ya. Masalahnya akan ada bahaya di depan yang mungkin kamu tidak tahu. Jangan pakai emosional, mau apapun gak apa-apa cita-cita, tapi tetap harus dengan kepala dingin, dengan strategi, dengan konsep yang memang jernih gitu ya. Dan itu juga panggilan dari sang semesta, bukan egoisme, bukan nafsuisme, bukan
obsesiisme yang membuat kamu nanti terjatuh, tapi itu memang panggilan hati kamu dan petunjuk dari universe. Kalau begini kamu bisa jatuh ke jurang sayang, jadi hati-hatilah, boleh-boleh saja. Dan memang kabar baiknya kamu bisa melewati ini semua masalah ini ya, asal tetap tegar ya, kayak gitu. Dan di sini ada Four of Wands. Gak akan ada yang suka melihat kamu bahagia dan bahagia melihat kamu sukses, seperti itu. Kan ada orang-orang yang mengganggu, akan ada orang-orang yang nampaknya kelihatan baik di depan, busuk di belakang, pakai topeng lah, seperti itu. Hati-hati ya dengan orang-orang seperti ini. Dia sepertinya bahagia lihat kamu susah, sepertinya seperti teman baik, tapi sebenarnya tidak baik. Teman-teman kamu ada teman-teman pakai topeng yang ada butuhnya saja kalau datang, takut ya seperti itu ya. Tapi kalau kamu kuat mentalnya, kamu dekat kepada Tuhan, kepada universe, semua itu akan sirna begitu aja. Semua itu akan menjauh karena energi cahaya vibrasi positif itu yang membesar, yang ada di dalam diri kamu. Itu yang penting. Memang harus lebih waspada diri ya bulan-bulan Juli ini, karena pertindakan kamu sedang dilihat dan dinilai oleh banyak orang. Apapun masalah kamu, apapun tujuan kamu, harus tetap kuat dengan harapan, tetapi harus dengan strategi dan planning yang baik. Akan ada orang-orang yang tidak suka melihat kamu maju, intinya seperti itu. Oke, tetap semangat selalu buat yang berzodiak Aquarius. Thank you. Kita lanjutkan setelah berikut ini. Balik lagi dengan saya Lala Latifah Tarot Reader. Oke, lanjut. Tadi sudah saya bacakan dua zodiak yang harus hati-hati dan waspada di bulan Juli dalam menghadapi masalah berikut yang berpotensi juga menghadapi fitnah. Oke, zodiak apa saja lagi? Yang dua lagi ya. Yuk saya kocok dulu. Zodiak yang berpotensi kena fitnah berikutnya. Oh, Aries. Ya, Aries ya. Ini gambarnya Emperor. Oke, Aries. Nah, ini bulan Juli ini kamu harus waspada dan hati-hati terhadap hal-hal berikut ya. Semoga ini tidak terjadi sama kamu. Kenapa sih kamu juga mengalami hal sulit? Sebentar ya. Pertama adalah terbalik lagi, Ten Cups. Ten Cups ya. Ya. Yang kedua adalah Six Cups. Ada Six Cups. Ya, potensi masalah yang kamu hadapi sebenarnya untuk kamu yang berzodiak Aries, ya kamu memang sedang dikaruniai kebahagiaan, ya keceriaan dalam rumah tangga kamu. Mungkin kumpul-kumpul dengan keluarga juga membuat kamu bahagia ya. Ibaratnya rumah tangga kamu yang sudah berumah tangga senang, bahagia. Iya, rumah tangga kamu senang, bahagia, sejahtera, semua berjalan sesuai dengan cita-cita kamu atau kehendak kamu. Semuanya running smooth ya, berjalan dengan lancar. Tetapi memang di sini juga ada semacam apa ya? Ada orang yang masih teringat-ingat dengan kamu, hati-hati ya. Ada orang yang masih teringat-ingat kamu di masa lalu kamu. Mungkin kamu bernostalgia dengan orang masa lalu ini. Suatu saat kamu akan ketemu dia, entah cepat atau lambat ya buat yang berzodiak Aries. Kamu akan bertemu dengan dia, seperti mengenang masa lalu, masa-masa dulu kamu dengan dia. Entah itu teman reunian waktu SMA, SMP, SD ataupun TK kalau perlu ya. Kalau kuliah juga nggak masalah, tapi orang ini akan membawa kenangan yang indah di masa lalu kamu. Hati-hati juga, berpotensi untuk dekat dengan kamu, ingin ya sekedar ingin kembali ke masa lalu, masa kenang-kenangan dulu ya. Nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tetapi jangan tergoda juga untuk menghadapi hal-hal tersebut. Ya, yang lalu ya udahlah, biarkan itu berlalu. Ya jalani aja hidupmu sekarang ini gitu. Sebenarnya potensi masalah yang kamu hadapin ini Aries adalah urusan dengan keluarga juga pada akhirnya nanti ya. Karena ada orang baru yang datang hadir dalam hidup kamu.
orang baru yang datang atau hadir dalam hidup kamu. Bisa jadi mantan dulu kamu waktu SD, SMP, SMA, kalau perlu TK ya TK, seperti itu ya. Ya intinya kamu akan mendapatkan orang tersebut, ya ketemu lagi, atau bisa jadi adanya orang lain yang kepo dengan kehidupan kamu, ya, orang lain yang kepo dengan keadaan kamu. Tapi biasanya nih yang aku lihat di kartu Six of Cups adalah orang-orang terdekat. Six of Cups adalah orang-orang terdekat yang pernah kamu kenal, ya, yang terkenang dengan kamu di masa-masa dulu. Gak apa-apa, mungkin dia masih keingetan kamu atau kamu masih keingetan dia. Tapi hati-hatilah dengan pikiran kamu, takutnya bisa menjadi kenyataan gitu ya, adanya godaan orang ketiga dalam kehidupan berkeluarga kamu atau rumah tangga. Kebagian kamu nanti takutnya kan jadi berubah menjadi prahara atau musibah. Jangan ya, yang penting kamu selalu selalu setia dengan keluarga atau pasangan kamu. Oke, Aries, semangat selalu. Ya, hati-hati aja dengan dirimu, dengan isi pikiranmu, dan terutama bila ada orang baru yang hadir, ya biasa saja, ya anggaplah itu semacam ujian aja buat kamu. Lanjut, zodiak mana lagi yang akan berpotensi akan terkena fitnah atau salah, waspada dan hati-hati. Ambil ya. Saya bereskan dulu ya yang tadi ya. Ini zodiak Capricorn ya. Zodiak Capricorn ya berpotensi harus hati-hati dan waspada terhadap nantinya ujian atau fitnahan di bulan Juli 2021. Kenapa Capricorn yang kena? Sebentar saya lihat ya. Ada yang kelempar. Iya, sudah ada yang kelempar satu. Ini adalah Nine of Cups ya, Nine of Cups. Oke, the sun. Ini the sun. Ya. Intinya untuk Capricorn ini, ya, intinya untuk Capricorn adalah untuk Capricorn ada Nine of Cups. Ini artinya kamu merasakan terpenuhi kebahagiaan kamu di bulan Juli, terpenuhi rasa aman dan nyaman kamu, entah itu bersama keluarga, bersama sahabat, teman-teman dan sebagainya. Ini kamu bahagia ya, intinya kamu bahagia di bulan Juli, dan kebahagiaan kamu terisi dengan air-air cawan ini yang terisi ya. Nah, mungkin kamu juga lagi bahagia dengan adanya orang baru, kesehatan juga lagi mulai membaik, misalnya jadi, atau bisnis dan usaha kamu lancar dan kamu bisa menikmati hasil usaha kerja keras kamu. Dan di sini juga aku lihat The Sun artinya berpotensi sangat sukses ya, kamu akan berpotensi sangat sukses. Nah, berpotensi sukses ini adalah karena hasil tadi aku bilang, adanya kebahagiaan, adanya kenyamanan dalam diri kamu, dan orang sekitar kamu membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup kamu atau karir kamu. Bisa jadi kamu traveling juga, ini keluar kota ya, traveling, jalan-jalan keluar kota dengan orang-orang yang terdekat yang tercinta dengan kamu. Oke, sahabat-sahabatmu yang dekat sama kamu. Nah, berpotensinya apa sih di sini? Cuman kamu memang harus lebih banyak waspada, namanya traveling jauh ya perjalanannya ini. Jaga kesehatanmu baik-baik ya. Hati-hati dengan kesehatan kamu ya. Harus kamu hadapi nanti di bulan Juli, kamu harus hati-hati dan waspada terhadap perjalanan dan kesehatan kamu juga ya, akibat perjalanan jauh, karena kamu memang agak aktif ya kalau aku lihat di bulan Juli ini, sedikit banyak aktif malah kalau aku lihat. Tapi harus jaga kesehatanmu biar tidak terkena penyakit yang aneh-aneh. Mungkin zaman pandemi COVID ini kamu harus hati-hati menjaga kesehatan kamu. Hati-hati waspada terhadap masalah kesehatan. Yang kedua adalah masalah perasaan hati ya, seperti ini. Jaga emosi kamu. Jangan gampang kesel, gampang marah, gampang ya. Kamu sudah mengalami yang namanya healing. Karena kamu lagi memang habis traveling, yaitu kamu sedang mengalami healing terhadap diri, sehingga bahagialah yang ada di dalam jiwa. Jangan sampai healing ini terganggu oleh hal-hal atau tertrigger oleh hal-hal negatif atau emosi negatif lainnya.
Tapi bisa jadi namanya anak-anak kadang ceroboh ya, hati-hati kepada kawan-kawan yang bikin kamu kesel ya, kawan-kawan yang bikin kamu ngambek gitu ya. Boleh bahagia tetapi tidak boleh euforia juga. Ada kawan-kawan yang bikin kamu kesel, kamu ngambek, keganggu masalah diri kamu gitu ya. Itu hati-hati. Dan di sini Nine of Cup ini ya, rasa bahagia kamu jangan sampai hancur. Rasa bahagia kamu yang sudah penuh, isi hati kamu dengan rasa bahagia, hilang, kosong cawannya, tidak terisi lagi karena ada orang-orang atau orang-orang terdekat yang usil, yang lihat kamu tidak bahagia ya. Ya hati-hati gitu ya. Kamu harus benar-benar menjaga diri kamu, jangan sampai ke-trigger oleh teman-teman yang ada yang usil, yang iseng, yang ya pokoknya ceroboh terhadap masalah yang kamu hadapi, atau usil yang mulutnya sendiri kepada kamu. Jangan sampai kamu tidak bahagia, harus bahagia ya, jangan sampai bikin kamu masalah ini menjadi besar dan bikin kamu kesal gitu ya, karena orang-orang terdekat. Hati-hati, waspada, takutnya masalah kecil jadi besar atau kamu malah jadi sasaran fitnah orang lain atau terutama orang terdekat. Oke, semangat selalu Capricorn, jangan sampai kebahagiaanmu terenggut. Lanjut, yang terakhir adalah saya kocok ya. Zodiak yang berpotensi kena iya, Temperance. Nah, Temperance adalah Sagittarius. Sagittarius ya, bintang Sagittarius. Kenapa Sagittarius harus waspada nanti ya di bulan Juli terhadap masalah berikut dan potensial untuk terjadi fitnah? Iya, yang kartu pertama saya ambil adalah King Wands. Iya, adanya King Wands ya. Oke, yang kedua adalah wow, Knight Wands. The Knight Wands ini pendekar atau kesatria berkuda, memegang tongkat, elemen api. Intinya di sini di kartunya adalah sebenarnya kamu kalau dalam situasi kamu mas, sebenarnya kamu udah cukup mapan ya, cukup mapan dalam pekerjaan kamu. Semakin hari kesini, semakin hari semakin terus-terusan berminggu-minggu, berbulan-bulan, karir kamu semakin maju ya, semakin melangit lah ibaratnya. Kesuksesan kamu sudah kamu capai gitu ya. Apa yang jadi ide-ide kreatif kamu, bisnis kamu atau kerjaan kamu, bidang profesional apapun, kamu jalannya mulus lancar berkat dukungan dari orang-orang dekat juga atau orang yang ahli di bidangnya. Kamu memiliki orang-orang berpotensial. Dan di sini kamu tidak akan pernah menyerah. Situasi kamu seperti itu. Tidak akan pernah menyerah dengan usaha kamu, dengan dagangan kamu, bisnis kamu atau pekerjaan kamu. Cuman jangan sampai usaha kayak gini hancur karena ada orang yang sengaja ya. Ada masalah lagi di sini juga. Ada orang yang datang tanpa kamu duga-duga, tanpa kamu kira-kira, di tengah siang bolong ada petir, misalnya ada angin yang ingin merusak rencana kamu, yang ingin merusak ide-ide kreatif kamu atau pekerjaan dan proyek kamu. Hati-hati dengan orang yang ingin mengambil atau orang ambisius yang ingin menyenggol kamu tanpa permios, tanpa permisi, padahal kamu dalam posisi yang sudah cukup lumayan gitu ya, udah cukup mapan, kamu berhasil loh termasuk ya dalam pekerjaan kamu. Tapi ya ini ada orang yang sengaja untuk mengambil ini semua, ada yang sengaja untuk mengambil posisi kamu. Hati-hati kepada orang yang tanpa sadar kamu mendapatkan cobaan atau ujian ya, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang terdekat juga bisa jadi, atau orang yang pernah kamu kenal lah, pernah berbisnis, berpartner dengan kamu ya. Potensialnya kamu akan mengalami masalah, akan ada orang yang ambisius yang tidak peduli dengan kanan kiri mengambil posisi atau pekerjaan kamu. Hati-hati dengan orang-orang tersebut, harus waspada. Kamu harus tetap berkarya, kamu harus tetap berjuang, jangan pernah menyerah. Tuhan akan selalu bersama orang-orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi ujiannya, karena itu bisa meningkatkan level, kualitas dan tingkatan kamu di matanya. Oke? Semakin kamu tegar, semakin kuat kamu dicoba, semakin tinggi level kamu di matanya. Oke, hati-hati dengan orang tersebut yang bisa jadi orang kamu kenal
bisa jadi partner bisnis kamu ataupun yang lain, dan selalu yakin Tuhan selalu bersama kamu. Oke, itu saja yang saya bacakan untuk 4 zodiak yang berpotensi mengalami masalah-masalah fitnah, ataupun waspada dan hati-hati terhadap masalah yang akan terjadi di bulan Juli yang akan datang di 2021 ini. Semoga tercerahkan. Bagi yang resonate ya saya ucapkan terima kasih. Bagi yang tidak ya tidak apa-apa. Mungkin ini hanya nantinya yang energi saya tarik dari orang-orang tertentu yang seirama dan selaras dengan energi yang saya bacakan ini. Jadikan ini fun reading. Bagi yang ingin spesifik reading atau lebih detail lagi bahasannya atau masa-masa pribadi kamu, silakan DM Instagram saya @lalativa_tarot_reader. Oke, itu saja. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu. Salam